Perkenalkan, nama saya Kadek Sasmita Kawi dengan NIM E1C022067. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kesantunan berbahasa yang termasuk ke dalam kajian pragmatik. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak lepas dari komunikasi. Bahasa menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan. Namun, cara kita menggunakan bahasa itu tidak berdiri sendiri karena sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor situasional. Nah, faktor sosialnya itu meliputi status sosial, jenis kelamin, umur, pendidikan, hingga ekonomi. Sedangkan faktor situasional itu mencangkup siapa yang berbicara, kepada siapa, serta di mana, kapan, dan apa topik yang dibicarakan. Nah, dalam kesantunan itu adalah aturan perilaku atau adat yang disepakati dalam masyarakat. Dalam konteks bahasa, kesantunan itu disebut juga tata krama berbahasa, yaitu cara berkomunikasi yang sopan, menghargai orang lain, dan sesuai dengan norma budaya. Kesantunan menjadi syarat penting dalam pergaulan sosial karena melalui bahasa yang santun, seorang itu dapat menunjukkan kepribadian yang baik, etika, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, lanjut kita bahas dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dalam 4 aspek. Yang pertama itu menunjukkan sopan santun. Ketika seseorang disebut santun, berarti ia menunjukkan nilai-nilai etika dan sopan dalam pergaulan. Yang kedua, bersifat kontekstual. Maksudnya di sini adalah kesantunan itu berlaku tergantung waktu, tempat, dan situasi. Contohnya, mungkin kalau kalian bercanda dengan teman menggunakan nada yang tinggi, itu wajar, tetapi akan dianggap tidak sopan jika dilakukan di depan orang tua atau dosen. Selanjutnya, bersifat bipolar, yang artinya kesantunan itu melibatkan dua pihak seperti antara anak dan orang tua, murid dan guru, atau tamu dan tuan rumah. Yang kemudian tercermin dalam penampilan, sikap, dan bahasa. Tidak hanya dari cara bicara, tapi juga cara berpakaian dan bertindak. Yang selanjutnya di sini ada prinsip pemakaian bahasa yang santun yang menurut Grace. Nah, menjelaskan bahwa agar komunikasi berjalan dengan baik dan harus mengikuti prinsip kerjasama, ada terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada maksim kualitas, sampaikan sesuatu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada maksim kuantitas, itu berikan informasi yang cukup dan tidak kurang dan tidak lebih, pokoknya pas. Selanjutnya maksim relevansi, fokus pada topik yang sedang dibicarakan, tidak keluar dari konteksnya. Kemudian maksim cara, ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian ada prinsip kesantunan menurut Leach. Nah, prinsip kesantunan itu diperhatikan dalam komunikasi agar tercipta suasana yang baik. Terdapat 6 maksim yang perlu diterapkan. Yang pertama, maksim kebijakan, yaitu utamakan kebijakan dalam berkata. Yang kedua, maksim penerimaan, yang lebih menguntungkan lawan bicara. Selanjutnya, maksim kemurahan, memuji orang lain dan tidak meninggikan diri. Lanjut, maksim kerendahan hati, yang bersikap rendah hati. Selanjutnya, maksim kecocokan, menyesuaikan isi hati dan menyesuaikan isi dan cara bicara. Selanjutnya, maksim kesimpatian, itu menunjukkan empati terhadap lawan bicara. Nah, selain kesantunan juga terlihat dalam hal yang akan saya jelaskan ini, yaitu menghindari kata tabu seperti kata kasar, vulgar, atau tidak sopan. Menggunakan eufemisme, yaitu ungkapan yang lebih halus, misalnya ke belakang daripada maaf, berak misalnya ya. Terus menggunakan kata yang sopan atau hormat seperti bapak, ibu, atau yang terhormat dan lain sebagainya. Atau beliau juga bisa jangan menggunakan kata kau, lu, lo, gue, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab bahasa itu tidak santun. Nah, ini meskipun aturan kesantunan sudah ada di kehidupan sehari-hari, masih sering kita temui penggunaan bahasa yang tidak santun. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor.
Yang pertama itu kritik langsung dan kasar tanpa mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Nah, berbicara saat emosi hingga kata-kata menjadi menyakitkan. Selanjutnya terlalu membela atau berpendapat sendiri tanpa memberikan ruang untuk pandangan lain. Selanjutnya ada sengaja memojokkan lawan bicara dengan kalimat menyindir atau menghina. Kemudian ada tuduhan tanpa bukti. Ini sudah termasuk fitnah ya, yang hanya berdasarkan kecurigaan atau ya itu. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya itu kesantunan dalam berbahasa itu sangat penting karena mencerminkan kepribadian seseorang dan menjaga harmonis dalam kehidupan sosial. Berbahasa santun bukan hanya menyampaikan isi pesan, tapi juga mempertimbangkan norma budaya, etika, dan situasi. Maka untuk menjadi komunikator yang baik, kita harus mampu memilih kata-kata, cara bicara yang sesuai agar pesan kita diterima baik dan tidak menyinggung orang lain. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.